Halo anak-anak, selamat pagi, salam jumpa lagi, Salve. Puji syukur pagi hari ini kita kembali jumpa dalam materi pembelajaran agama Katolik. Dan yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah materi pokok ketiga, orang beriman menghargai martabat manusia, dan sub B, materi ketiga, yaitu mengembangkan keadilan dan kejujuran. Namun sebelum kita mengikuti pembahasan materi di pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian menyiapkan hati untuk mengawali pertemuan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan belajar yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan akal budi kami, agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini. Kami yakin dan percaya semua yang kami lakukan saat ini akan berguna kelak di masa yang akan datang untuk kehidupan kami. Segala usaha kami satukan dengan karya Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sesudah kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa, mari kita lanjutkan pada pembahasan materi pagi ini. Adapun beberapa tujuan yang hendak kita capai setelah mengikuti pembahasan ini. Yang pertama, diharapkan setelah anak-anak mendengar materi yang akan saya jelaskan, kalian mampu menjelaskan apa makna keadilan dan kejujuran yang merupakan dua hal yang harus diperjuangkan dalam hidup. Tujuan kedua, kalian mampu memberikan beberapa contoh ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat kita. Yang ketiga, kalian juga diharapkan untuk mampu memberi contoh usaha-usaha apa yang dapat dilakukan oleh seorang remaja agar tercipta keadilan di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah. Keempat, kalian mampu menjelaskan pandangan Kristiani tentang keadilan dengan berpijak pada kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 3, ayat 16 sampai dengan 28, yakni kebijaksanaan Salomo. Tujuan kelima, kalian mampu menyebutkan faktor-faktor penghambat kejujuran. Dan yang terakhir, anak-anak juga diharapkan untuk menjelaskan bahwa ketidakjujuran itu berarti kita mendustai Allah dan sesama kita. Nah, itu beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam materi kita pagi hari ini. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, saya ingatkan bahwa hari ini tanggal 2 November bagi kita umat Katolik di seluruh dunia mendoakan jiwa-jiwa
saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Teristimewa mereka yang masih ada dalam api penyucian. Karena itu, sesudah kita mengikuti pembelajaran pagi hari ini, tentu anak-anak masih punya waktu untuk melakukan ibadah atau mengikuti misa di gereja. Selanjutnya mari kita ikuti materi pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, dalam tujuan pertama, kita diharapkan untuk menjelaskan makna keadilan dan kejujuran. Dua hal ini merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, karena itu harus diperjuangkan. Mengapa demikian? Karena di zaman ini, keadilan dan kejujuran sangat mahal harganya. Kita tidak bermimpi lalu mengatakan bahwa saya harus mendapatkan keadilan dan saya harus juga diperlakukan dengan baik. Ini sudah mulai pudar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu, dalam materi kita pagi hari ini, kita perlu tahu dulu apa arti keadilan. Keadilan bagi kita dalam percakapan keseharian di tengah masyarakat, senantiasa orang mengatakan keadilan adalah sama rata, sama rasa. Namun di sini saya mau katakan, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Tidak berat sebelah dan harus seimbang. Itulah makna dari kata keadilan. Lalu kejujuran adalah menyampaikan kebenaran kepada orang yang berhak mengetahuinya. Dari penjelasan ini kita ketahui bahwa sikap adil dan jujur tidak bertumbuh sendiri, tidak datang dengan sendiri, tetapi harus dilatih dan dibina sejak dini. Manusia diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia harus membangun dan mengusahakan untuk senantiasa bersikap adil dan jujur. Nah, gambaran umum tentang pengertian adil tadi menunjukkan bahwa sikap berpihak pada yang benar, tidak berat sebelah, dan tidak memihak pada yang salah. Itulah praktek hidup yang kadang-kadang terkait dengan sifat-sifat pribadi atau egois dari manusia itu sendiri. Ada beberapa pandangan dalam masyarakat tentang keadilan. Antara lain, keadilan berdasarkan egoisme pribadi. Ini mengandung makna bahwa seseorang akan melihat keadilan itu dikaitkan dengan keuntungan pribadinya, bukan dengan melihat keuntungan yang diraih dalam suatu kebersamaan. Akibatnya, adanya sikap tidak peduli pada kepentingan orang lain, dan hilanglah rasa empati pada orang lain dan ingin menang sendiri. Ada juga sikap adil berdasarkan egoisme kelompok. Ini berlawanan dengan yang tadi saya katakan egoisme pribadi. Jadi ini kebalikan dari keadilan berdasarkan egoisme pribadi. Selanjutnya ada juga praktek ketidakadilan atau merasa adil berdasarkan kelayakan bagi orang lain. Hal ini merupakan pandangan dari orang-orang yang memiliki rasa peduli dengan sesama, peduli dengan kelompok orang lain yang tidak diperlakukan secara adil. Berarti akan menumbuhkan rasa empati yang tinggi kepada orang lain
yang tidak mendapatkan perlakuan adil. Ada juga pengertian adil berdasarkan kesamaan derajat. Ini sebagian besar paham keadilan yang banyak dipegang oleh orang-orang yang lebih bersikap adil terhadap sesamanya maupun dirinya sendiri. Nah, ini adalah pengertian atau paham keadilan yang cocok dan ideal untuk semua orang. Bahkan bagi semua manusia. Dan yang berikut adalah adil berdasarkan hukum. Sebagai warga masyarakat, kita tentu saja harus patuh terhadap segala bentuk keadilan berdasarkan hukum. Semua orang mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang tidak dibeda-bedakan. Demikian juga berlaku dalam hukum agama. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, anak-anak idealnya seperti itu, namun dalam kenyataan hidup, praktek hidup, tentu kalian dapat melihat di sekitar tempat tinggal kita bahwa banyak penyelewengan, banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, bahkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, adapun beberapa contoh ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi dalam bahasa keseharian kita artinya adanya membeda-bedakan manusia atau masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan. Misalnya, membedakan kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, atau orang pintar dan orang bodoh, kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, dan lain-lain sebagainya. Itulah praktek-praktek yang pertama, yang contoh praktek yang tidak berlaku adil. Contoh lain yang terjadi dalam masyarakat yaitu sikap penindasan. Masih ada. Kita tidak mengatakan bahwa sudah hilang tindakan penindasan di masyarakat. Justru dengan situasi sekarang, pandemi COVID ini, makin marak terjadinya penindasan di mana-mana. Yang kaya menindas yang miskin, atau mayoritas terhadap yang minoritas. Yang merasa diri pintar dan menganggap remeh orang yang bodoh. Nah, ada juga sikap pemerasan. Pemerasan, anak-anak melihat di mana-mana dalam kejadian di sekitar tempat tinggal kalian. Misalkan ada preman-preman yang seringkali melakukan pemerasan terhadap orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Berikut ketidakadilan kekerasan. Ini juga masih ada. Kekerasan terhadap orang-orang lemah. Misalkan ada pembantu yang tinggal dengan pengampuh atau bekerja pada majikan, seringkali adanya tindakan kekerasan, misalnya dengan melukai, bahkan ada pembunuhan yang terjadi. Ini hal-hal yang tidak adil. Ada juga sikap kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Dan manipulasi, hukum, dan peraturan. Dan yang sering kita dengar adanya praktek KKN yang sangat-sangat marak di negara kita ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah contoh-contoh ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat kita. Yang berikut kita lihat hal-hal yang dapat kita lakukan. Usaha apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang remaja dalam memperjuangkan keadilan di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan sekolah kita. Kita diajarkan untuk berteman dengan semua orang tanpa membedakan. Ini sebenarnya satu bentuk usaha
yang amat sangat bagus untuk mendatangkan keadilan. Kedua, menghargai karya orang lain. Entah itu karya apapun, hendaknya kita menghargai yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga, menghargai hak setiap orang. Ingat anak-anak, dalam pelajaran kita yang lalu, hak adalah merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang tanpa kecuali. Yang keempat, tidak merampas milik orang lain. Ini masih ada praktek yang terjadi, namun sebagai seorang remaja, kita diharapkan melakukan sikap-sikap ini, tidak merampas milik orang lain. Masih ada teman-teman sekolah yang suka berlaku seperti ini, terlebih sasarannya pada teman-teman yang lemah, teman-teman yang tidak berdaya. Kelima, memberikan bantuan langsung kepada orang yang mengalami ketidakadilan. Kita sebagai seorang remaja juga dapat melakukan hal ini. Misalkan kalau di kelas ada teman yang menjadi sasaran teman-teman yang usil, sering dibully, kalian dapat memberikan bantuan kepada teman itu dengan sedikit memberikan perlindungan, pembelaan kepada teman yang lemah itu. Dan bentuk usaha lain misalnya membagikan materi atau barang yang kita miliki kepada mereka yang sangat membutuhkan. Anak-anak, mungkin kalian termasuk anak-anak yang orang tuanya cukup mampu. Sangat bagus, sangat terpuji jika ada barang-barang milikmu yang sudah tidak dipakai lagi, kalian memberikannya kepada teman-teman yang masih membutuhkan atau yang mungkin tidak memiliki barang itu tetapi ia sangat membutuhkannya. Dan ini ibu guru yakin kalian sudah sering melakukan itu. Yang keempat, bagaimana pandangan Kristiani tentang keadilan? Bertolak dari kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 3 ayat 16 sampai dengan 28. Dikisahkan tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Raja Salomo penuh hikmat. Ia sungguh bersikap adil terhadap dua orang ibu yang merebut seorang anak. Sungguh luar biasa hikmat Tuhan diberikan kepada Salomo sehingga ia dapat menyelesaikan persoalan dari kedua ibu itu tanpa menimbulkan pertentangan di antara keduanya. Itu dapat kita baca dalam kitab Perjanjian Lama. Selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru, keadilan juga merupakan salah satu keutamaan dasar dari manusia itu sendiri, selain keutamaan lain seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiakawanan. Keadilan merupakan cara bertindak yang didasarkan pada kemurahan hati dan kasih. Yesus sendiri dalam khotbah di bukit mengingatkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berani bertindak jujur dan adil. Jika ya, hendak kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaknya kamu mengatakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inilah ajaran Yesus. Jadi Yesus menuntut setiap kita untuk setia dan bertindak jujur.
Yesus memberi teladan dalam hal bertindak jujur dengan mengatakan kebenaran itu sendiri. Bahkan dalam seluruh hidup Yesus adalah pernyataan kebenaran. Kejujuran merupakan tindakan untuk menyatakan kebenaran kepada orang yang berhak mengetahuinya. Tadi kita sudah ketahui dalam penjelasan saya yang pertama tentang makna kejujuran. Yang berikut, faktor-faktor yang menghambat seseorang untuk berlaku jujur dalam kehidupan. Ada begitu banyak faktor penghambat yang kita jumpai dalam kenyataan hidup. Sebetulnya orang ingin berkata jujur, namun seringkali orang merasa yang pertama takut untuk mengatakan jujur. Mengapa? Karena risiko dari sebuah kejujuran itu bisa berakibat fatal, antara lain bahkan disakiti atau mati, dibunuh karena berkata jujur. Yang kedua, gengsi. Untuk menutupi kesalahan, seringkali orang gengsi akhirnya berkata bohong, atau orang Kupang bilang putar balik. Nah, itu dia. Jadi gengsi, daripada dia berkata jujur, ketahuan belangnya, mending diputar balik fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang berikut, penghambat kejujuran adalah dia merasa rugi jika dia mengatakan sesuatu yang jujur. Ini juga merupakan faktor penghambat besar dalam mengungkapkan sebuah kejujuran. Yang berikut, takut dicemooh atau disingkirkan dalam komunitas, dalam kebersamaan. Dan yang terakhir, seringkali orang kurang percaya diri untuk berkata jujur. Masih banyak faktor-faktor penghambat kejujuran lain yang dapat kita jumpai dalam kenyataan hidup kita setiap hari. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang ketidakjujuran, dampak dari ketidakjujuran itu sendiri. Berangkat dari Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 4, bahwa kita berkata tidak jujur atau melakukan perbuatan tidak jujur, ternyata dampaknya begitu luas. Bukan hanya mendustai teman, tapi lebih dari itu mendustai Tuhan sendiri. Allah Sang Pencipta, sumber kebenaran itu sendiri. Dan akibat dari ketidakjujuran yaitu kita tidak merasa tentram dan bahagia, merasa terusik, merasa dikejar-kejar karena tidak berkata jujur. Kemudian selalu merasa was-was, khawatir, jangan-jangan nanti akan ketahuan, jangan-jangan nanti, dan seterusnya. Yang berikut, takut, saling curiga, bersaing secara negatif, dan fatal dari kesemuanya itu, perbuatan ketidakjujuran adalah kematian. Yang tadi saya bilang dalam kitab suci Kisah Para Rasul pasal 5 tadi, terkhusus pasal 5 ayat 1 sampai 11, Ananias dan Safira, ketika mereka selesai menjual sebidang tanah, mereka tidak jujur mengatakan kepada para rasul tentang harga tanah atau uang yang diterima dari hasil menjual tanah. Mereka bahkan menyembunyikan itu. Akibatnya, mereka suami istri, Ananias dan Safira, meninggal saat itu juga. Ini adalah konsekuensi dari sebuah ketidakjujuran. Anak-anak, kesimpulan kita tadi bahwa ternyata kejujuran di zaman ini adalah sangat mahal. Bahkan kejujuran itu bayarannya adalah nyawa. Dengan demikian, hari ini kita sudah dapat mengikuti penjelasan tentang
apa yang saya sampaikan tadi mengembangkan keadilan dan kejujuran. Sekali lagi, keadilan dan kejujuran tidak terjadi otomatis, tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Inilah materi yang saya sampaikan di pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 November 2020. Harapan saya, semoga kalian dapat mengikuti dan terus membaca mempelajari materi yang saya sampaikan di pagi hari ini, sehingga kalian dapat mengingatnya dan bisa mengikuti ujian nanti pada waktunya dengan baik. Ingat, walaupun kita sekarang tidak bertemu atau tidak tatap muka langsung, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak belajar. Kita harus terus belajar, membaca, dan terus membaca. Inilah titipan pesan Ibu Guru, dan kita mengakhiri pertemuan di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Karena atas kasih-Mu, pagi hari ini kami telah mengikuti materi pembelajaran agama Katolik, mengembangkan keadilan dan kejujuran. Bantulah kami agar kami mampu mengembangkan sikap adil dan jujur dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Salve.